Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Ripai. Nah, di Tutor 2.0 kali ini, kita akan, khususnya untuk mata kuliah perpindahan panas, kita akan belajar tentang external flow. Jadi setelah kemarin kita udah belajar introduksi atau pengenalan dari konveksi, nah sekarang ini lebih jauh lagi nih, kita masuk ke external flow atau aliran yang mengalir di luar channel. Nah, biar lebih cepat, ayo aja kita lanjut ke belajar. Nah, sebenarnya untuk mengatasi masalah dari convective problem itu kurang lebih stepnya ini ada 8 ini. Pertama, kita harus identifikasi dulu nih si geometri dari kasus soalnya itu apa. Apakah dia termasuk flat, cylinder, sphere, inside pipe, or essential gitu. Habis itu kita evaluate fluid properties-nya. Nah, fluid properties nyarinya di mana? Nah, fluid properties pasti adanya di tabel appendix. Bisa itu A1, bisa itu A2, A4, atau A6. A1 biasanya untuk metal, A2 itu untuk non-metal, A4 itu untuk gas, A6 itu untuk air gitu. Nah, terus biasanya juga mengevaluasi properties dari suatu fluida atau dari suatu material itu bisa juga bergantung dari film temperatur atau TF. Nah, rumus TF-nya itu ini. Habis itu determine the flow regime, dia apakah termasuk laminar atau turbulent, karena itu bakal ngaruh buat kedepannya. Karena biasanya untuk rumus yang laminar sama turbulent itu beda gitu. Terus identifikasi juga nih, si soal tuh minta sebenarnya dia minta nilai rata-rata atau nilai lokal. Kemarin udah kan dia dikasih tahu kan bedanya lokal sama average. Kalau lokal biasanya cuma nggak ada simple-nya. Kalau di rumus average itu ada barnya, ada tanda barnya kayak H-bar atau Nusselt ada barnya di atas, ada garis di atasnya. Kalau lokal itu nggak ada. Nah, kalau lokal itu biasanya cuma di satu titik tertentu. Kalau average itu di seluruh body, di rata-ratain gitu. Habis itu select correlation-nya. Nah, di beberapa tempat tuh ada berbagai macam korelasi gitu. Jadi misalkan ada yang pakai, nanti nih ada yang pakai Whittaker, ada yang pakai Zgasker, dan macam-macam. Biasanya setelah itu baru kita hitung nih compute H-nya. Setelah itu biasanya kita bisa mencari dapat key-nya. Iterate if needed. Kita bakal mungkin juga iterasi kalau misalnya ada soal yang dimungkinkan untuk iterasi kayak gitu. Nah, terus emang rumus-rumusnya di external flow itu ada apa aja sih? Kurang lebih itu ada ini. Ada di semua dan dirangkum di tabel 7.7 kalau di buku. Nah, di sini nih, dari yang ini sama ini sampai sini nih semua untuk flat plate nih. Untuk geometrinya flat plate. Ada juga di sini. Nah, ini di bagian atasnya masih flat plate. Nah, sini baru silinder. Nah, ini baru sphere. Nah, yang tadi gue bilang nih, kayak silinder aja di sini ada berapa? Ada 3 kan? Ada 3. Nah, ini tuh korelasi. Ini yang korelasi yang paling umum yang punyanya apa ya? Nah, nanti dari soal aku baru ingat, aku lupa namanya. Yang 753 yang ini punyanya si Zukaskas kalau nggak salah namanya. Terus yang 754 juga ini beda lagi. Makanya itu kan untuk Nusselt number aja ternyata tuh bisa beda-beda gitu, makanya perlu dilihat lagi. Nah, biar lebih paham buat ngerjain soal, kita langsung lanjut aja nih. Ini masih ada lagi, lupa, sorry. Nah, misalkan ini dilihat nih, kalau misal di persamaan 7.52 atau 7 ya kan, di sini kan rumusnya Nusselt sama dengan C Reynolds pangkat M sama Reynolds kali pangkat sepertiga. Nah, C sama M-nya itu kita nggak tahu kan. Nah, itu dapetnya dari mana? Dapetnya itu dari sini. Dari di tabel 7.2 atau 7.3. 7.2 untuk yang
Silinder yang benar-benar silinder. Kalau 7.3 itu untuk yang geometrinya itu silindris tapi dia bukan bulat. Apa ya? Kan kalau bentuk tuh ada bentuk silindris. Silindris tuh bentuknya tuh kayak balok tuh sebenarnya termasuk silindris gitu kan. Gitu. Cuma yang geometri dasarnya yang square. Kalau silinder cuma umumnya kalau orang silinder tuh biasanya geometri dasar adalah lingkaran. Gitu. Intinya gitu ya. Ya kan makanya di sini namanya non-circular cylinder. Silinder yang bukan sirkular, yang bukan lingkaran bentuk dasarnya. Gitu. Nah, biar lebih jelas kita lanjut aja ke soal. Biar tahu nih kira-kira ini pakai apa. Nah, ini contoh yang pertama. Perlu ya. Ini dulu. Nah, dalam satu eksperimen, ini ada metallic cylinder yang panjangnya metallic cylinder ya di sini memiliki diameternya itu 12,7, panjangnya 94, ya kan? Habis itu apa nih di soalnya itu minta apa lagi? The cylinder is heated internally by an electrical heater and is subjected to a cross flow of air in low speed wind tunnel under a specific set of operating conditions for which upstream air velocity. Nah ini keterangan yang ada di ini penting nih. Di sini adalah fluidnya apa? Nah ini jangan lupa dilihat, air, udara. The heater power dissipation. Nah ini kan ini kalau digambar kayak gini kan. Jadi ini ada silindernya. Nah itu dia terkonek sama power kan, power elektrikal. Nah power elektrikalnya itu adalah P besarnya, nilainya 46 watt. While the average cylinder temperature surface temperature is TS-nya segini 128,4, dan juga diestimasikan 15% powernya itu power loss through cumulative effect surface radiation and conduction. Nah, pertanyaannya adalah pertama, determine convection heat transfer coefficient from the experimental observation. Yang B, compare the experimental result with the Hilbert correlation. Hilbert. Oke. Lanjut. Nah, enaknya kita kerjain dulu yang pertama. Ini kan mintanya secara eksperimental. Nah, kalau secara eksperimental itu kita lihat pakai caranya siapa? Itu pakai caranya Newton. Nah, masih ingat gak kemarin cara Newton itu kayak gimana? Jadi kalau kalian ingat, ini si Newton itu mendefinisikan si H. H itu akan sama dengan Q per A dikali TS min T infinity. Tuh. Nah, tapi perlu dilihat. Nah, biar lebih jelas. Tapi ini masalahnya adalah A-nya A siapa gitu kan. Nah, kita lihat gambar ini dulu. Nah, ini bentuknya gini kan. Berarti ini, nah kurang lebih kayak gini bentuknya. Misalkan silindernya gini. Nah, gitu. Kita ganti warna dulu biar lebih jelas. Bentar, ganti warna. Nah, di sini ada udara misalkan dari sana. Ini ada udara yang ngalir ke sana, ya kan? Ini ada air yang memiliki apa? Properties awalnya T infinity sama V. T infinity-nya berapa di sini? 26,2 derajat Celcius. Masih tadi garis. Bentar ya. Aduh. Nice. T infinity-nya di sini 26,2 derajat Celcius. Kalau diubah ke Kelvin berapa? 2. Hitung ya. 26,2 tambah 273.
Kalau di Kelvin tuh sekitar 299 Kelvin. Sama dengan 299,2 Kelvin. Dengan velocity-nya adalah 10 meter per second. Terus lihat lagi di sini, dia punya diameter kan? Di sini ada diameternya, diameternya D, dan di sini panjangnya adalah L. Nah, kan di sini ada A kan? Kira-kira arahnya siapa? Ini kan udara ngalir ke sini kan? Berarti dia bakal kena ke sisi mana? Sisi sini kan? Gitu lah. Aku kasih warna hijau lagi dulu. Nah, jadi sebenarnya itu kan kalau bakal nabrak, dia bakal nyelimutin gini kan? 1, 2, 3 gini kan? Nah, berarti area apa? Area yang ini, area selimutnya, area selimut lingkaran. Jadi areanya itu adalah area selimut lingkaran, misalnya di sini AS gitu ya. Jadi AS-nya itu adalah apa? Rumus selimut lingkaran rumusnya apa? PD kan kelilingnya kan dia kan kalau apa selubung lingkaran itu kalau dibentuk kan jadinya gini kan. Nah, jadinya kotak kan dia. Dimana ininya nih lebarnya itu panjangnya ini adalah L kan. Nah, lebarnya ini adalah kelilingnya PD gitu. Oke, adalah areanya adalah PD kali L ini. Oke, lanjut. Jadi kita masukin aja langsung. A sama dengan Q-nya berapa tadi? Q-nya ini dilihat dari power aja kan. Powernya ada 46 watt. 46 watt kan. Tapi perlu diingat lagi, 15%-nya itu hilang. Berarti cuma 85%-nya aja yang kepake. Kita 585. Kali area surface-nya PD kali L. P kali diameternya berapa? Diameter di sini tadi berapa? 12,7 mili. Berarti 12,7 kali 10 pangkat minus 3 kan diubah ke meter, jangan lupa. L-nya berapa? 94 mili. 94 kali 10 pangkat minus 3. Terlalu minus 10. Nah, TS-nya ini 128,4. 128,4 kalau diubah ke Kelvin berapa? Itu dia nilainya 401. TS-nya ini 401 yang di sini. 401,4. Berarti ini 401,4. Ini kan dikurang berapa nih? Tadi ini kan 299,2. Maka dari sini kita bisa hitung, dapat secara eksperimental kita dapat nilai hanya berapa tuh? Bentar ya. P dikali 1 12,7 kali 9 493 dikali 401,4 dikurang 299,2. Nah, dapat nilainya kurang lebih 102 watt per meter Kelvin. Itu per meter apa ya sebenarnya? Bener kan nih? Yuk, per meter square Kelvin. Kali meter, ini Kelvin kan tentunya. Di per meter kan, meter square Kelvin. Lanjut, ini baru secara eksperimen. Berarti kalau secara, nah, biasanya di sini compute by Hilbert correlation. Nah, ini kan geometrisnya ada silinder kan. Kalau silinder, Hilbert correlation itu mana? Hilbert correlation itu ini, yang tadi aku lupa aku bilang. Ini disebut sebagai Hilbert. Nah, ini yang dari Z gitu, Zukas kalau nggak salah. Zukas lah ingatnya. Nah, yang Hilbert
Untuk polarization Hilbert, nah di sini dia pakai datanya adalah data TF. Maksudnya apa TF di sini? Nah terus TF-nya di sini itu maksudnya adalah si evaluasi buat properties fluidanya itu berdasarkan temperatur film. Jadi nanti di sini buat hitung B-nya sini aja ya. Soal B dari sini. Nah, kita hitung dulu nih. T filmnya berapa? T film itu berarti tadi apa? TS ditambah T infinity bagi 2. Ini berapa? 401,4 tambah 299,2 dibagi 2. Nah, ini nilainya bentar. 401,4 ditambah 299,2 350,3. Biar gampang nanti nyarinya, ini biar nggak usah interpolasi, kita pakai pendekatan aja, jadi didekatin sama dengan 350 Kelvin. Sip, ini sebenarnya Kelvin ya. Nah ini TF nya. Nah ingat lagi, ini fluidanya apa tadi adalah? Fluidanya di sini adalah air. Fluidanya air. Nah makanya nanti buat nyari propertiesnya kita ngeliatnya ke tabel A4. Nah ini dia tabel itu sudah aku siapin. Nah di sini kita menghitung apa nih? Kita lihat lagi rumusnya Hilbert adalah NU sama dengan C kali Reynolds sama Prandtl. Berarti di sini kita butuh Prandtl, bisa butuh Reynolds. Ingat lagi kan? Reynolds. Nah, di sini dulu deh aku tulis. Nah, di sini deh. Kita butuh Reynolds. Reynolds rumusnya apa? Rho kali V kan? Apa kecepatan kan? Kecepatan dikalikan dengan diameter dibagi dengan mu. Nanti kita butuh Rho sama mu. Ya kan, ini kan RED kan dia bintangnya. Berarti ini pakainya D, RED, V dikali D. Rho kali V kali D. Kecepatan ada, diameter udah ada, Rho-nya sama mu kita belum ada, kita cari ke tabel. Berarti berdasarkan tabel A4 kita bisa tahu Rho airnya berapa, Rho-nya berapa, kita bisa tahu mu-nya berapa. Nah, nanti kita butuh juga data Prandtl, ya kan? Pas buat nyari Reynolds number-nya. Nanti jangan lupa pasti kita butuh ini, kita butuh K. Nah ini mesti dicari nih, properties yang harus dicari. Ini semua evaluasinya dicari berdasarkan TF. Berarti TF 350, berarti kita matiin sebelah sini kan, 350 nih. Nah kan? Berarti di sini Prandtl-nya udah jelas nilainya 0,7. Mu-nya berapa? Di sini mu-nya kan 208,2. Nah ini 208,2 itu yang udah dikali 10 pangkat 7. Berarti ini sebenarnya 282 kali 10 pangkat minus 7. Satuannya Newton second per meter square. Rho-nya berapa? Rho-nya ini ya, 0,995 kilogram per meter kubik. K-nya yang ini, berarti 30 kali 10 pangkat minus 3 watt per meter Kelvin. Nah dari sini evaluasi udah, baru kita hitung Reynolds number-nya. Reynolds number-nya berapa nih? Rho-nya tadi kan 0,995 dikalikan kecepatannya berapa? Nah tadi kecepatannya 10 meter per second dikalikan diameternya adalah 12,7 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya jangan lupa diubah ke satuan SI. Mu-nya di sini 208,2 kali 10 pangkat
minus 7. Nah ini dihitung berapa nih Reynolds-nya? Dari sini kita bisa dapat Reynolds number-nya itu adalah berapa yuk? Coba hitung. 0,995 dikali 10 kali 12,7 kali 10 pangkat minus 3 bagi 208,2 kali 10 pangkat minus 7. Dapat Reynolds-nya adalah 6069,4. Nah ini kalau ditanya regimenya apa? Regimnya adalah laminar. Kenapa? Kalau external flow kritikalnya itu adalah 5 kali 10 pangkat 5. Ini Reynolds critical REC. Lanjut. Nah tadinya udah. Nah sekarang baru kita bisa pakai rumusnya ini. Mana salah pencet. Rumusnya Hilbert. Nusselt number C kali Reynolds. Nih, tadi kan Reynolds-nya berapa? 6000. 6000 berarti kalau di sini yang mana dia ada di mana? Ada di sini kan? 1,2. Kan ini lecingnya adalah 0,193 Mn 0,618. Berarti rumus Nusselt-nya adalah Nusselt-nya sama dengan apa tadi? C kali Reynolds D pangkat M kali Prandtl pangkat 1/3, dimana Nusselt itu sendiri juga sama aja H dikali apa? H dikalikan dengan L per K. Ya enggak? Bener enggak? Bentar aku coba. Kebalik lagi kan. H dikali K dibagi L. Ya kan? Bener deh. H dikali L dibagi K, ini K-nya. Nusselt sama dengan H dikali L dibagi K. Nah, terus tadi C-nya berapa? C-nya ini kan. C-nya 0,193618. 0,193 dikali Reynolds-nya ini kan 6069,4 pangkat M 0,618 tadi kan M-nya dikali Prandtl-nya 0,7 pangkat 1/3. Nah ini H dikali L nya tadi berapa? Salah. Ini L tuh kalau Nusselt L, ini kan D, berarti ini kali D. Gitu bedanya. Ini Habar. Maka Habarnya akan sama dengan ini dikali ke sana juga kan. K-nya berapa di sini? K-nya berarti di sini ini 30 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan D. Diameternya adalah berapa? Diameternya tadi 12,7 kali 10 pangkat minus 3. Nah, baru dikali yang ini. Dikali 0,193 dikali 6069,4 pangkatnya 0,618 dikali 0,7 pangkat 1/3. Nah ini kita hitung akan didapat H-nya adalah berapa? Hitung ya. 30 per 12,7 0,193 dikali 6069,4 pangkat 0,618 kali 0,7
pangkat 1/3. Nah, ini dapat H barnya adalah 88,15. Satuannya adalah watt per meter square Kelvin. Gitu. Udah selesai. Pertanyaan itu kan cuma nyari H doang. Ya udah. Kalau ditanya kenapa hasilnya beda? Ya karena si Hilbert pun juga pakai pendekatan kan teorinya. Dia nggak langsung benar-benar itu. Jadi kalau ada kesalahan ya mungkin aja. Lanjut. Contoh berikutnya. Biar cepet ya. Consider, nih langsung dikasih tahu ya. Geometri langsung dikasih tahu. Sphere. Berarti kita lihat nanti adalah sphere. With a diameternya 20 mm dan surface temperaturnya berarti TS kan. TS-nya 60 derajat Celcius atau berapa Kelvin tuh? 60 ditambah 273 berapa? 333 atau berarti ini 333 Kelvin. That is immersed at the water 30 derajat Celcius. Maka di sini ada water. Ini T infinity-nya adalah 30 derajat Celcius atau sama dengan 303 Kelvin. Ya kan? And a velocity ini V U infinity-nya. Nah, calculate the drag force and heat rate. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar ilustrasi kayak gini berarti kan, ini ada bola, sphere kan, terus di sini ada udara yang ngalir ke sana. Bukan udara, air ya. Ada water yang punya T infinity dan U infinity. Nah, pas dia bergerak ke sana, berarti di sini kan ada gaya drag. Drag kan berarti gaya yang melawan kan. Berarti ada gaya Fd-nya di sini. Ada gaya drag. Nah, pertanyaan itu Fd-nya berapa? Ada yang masih ingat nggak Fd rumusnya apa? Ingat lagi coba di minggu lalu. Jadi Fd itu akan sama dengan CD dikalikan dengan frontal area dikalikan dengan rho dikalikan dengan V kuadrat per 2. Nah, rho siapa? Rho-nya juga rho fluid FL. Tuh. Berarti kalau di sini rho siapa? Rho water. Rho W aja di sini biar lebih jelas. Nah, kan? Nah, AF-nya itu apa? AF itu adalah frontal area itu adalah, jadi kalau misalnya ini bola, kita bikin proyeksinya, nah itu AF. Proyeksinya apa? Berarti sama jelas lingkaran kan? PR kuadrat atau sama aja Pi per 4 D kuadrat. Kan? Nah, berapa tuh jadinya? Pi per 4 dikalikan D-nya berapa? 20 mili kali 20 kuadrat sama dengan, kita hitung. Jangan lupa dikali 10 pangkat minus 3 baru dikuadratin. Satuannya diubah langsung aja ya biar nggak lupa. Jadi Pi per 4 dikalikan 20 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Nah, dapat AF-nya itu adalah 3,142 kali 10 pangkat minus 4 meter square. Nah, itu AF-nya. AF udah nemu,
Ya, kita V-nya udah ada, kita yang belum tahu apa row W sama CD kan. Nah, kalau row W sama CD berarti kita harus evaluasi di mana? Evaluasi kan. Kita harus evaluasi. Nah, kalau ini evaluasinya di mana? Caranya gimana? Caranya itu, cara buat evaluasinya, karena ini adalah bentuknya spare, kita lihat lagi ke syarat awalnya. Mana ini ya? Yang spare. Nah, spare dia evaluasi minta di mana? Di T infinity. Berarti nggak usah diubah-ubah. Lanjut aja ke, nggak usah dicari T filmnya, langsung aja kita hitung langsung. Jadi kita cek water, ya kan? Water ngatnya kemana? Ke A6, tabel A6. Nah, untuk saat temperaturnya berapa? Saat T infinity. Saat T infinity kita butuh apa di sini? Row-nya. Terus apa lagi? Row water. Terus nanti kita kira-kira butuh apa? Di sini minta heat rate. Kalau heat rate berarti ada, kita nyari H kan? Kalau nyari H itu pasti kita nemu yang namanya ada Reynolds sama Prandtl. Ada K juga pasti nanti butuh. Di sini butuh K, butuh Prandtl. Terus butuh apa lagi? Butuh viskositas, ya kan? Butuh mu, viskositas. Apa lagi? Udah? Atau ada lagi? Kita lihat lagi syaratnya tadi. Syaratnya dari mana? Nih, di sini rumusnya tuh ada Reynolds, ada ternyata ada μs. Nah, kalau yang μs dia beda sendiri. Dia baru evaluasinya itu di film temperatur. Bentar ya. Berarti untuk μs balik lagi mana tadi? Tadi mana ini ya? Nah, μs ini pengecualian. Dia ngeceknya ini di TF. TF-nya berapa nih? TF-nya itu berarti berapa? 30 tambah berapa sih suhunya? 60 bagi 2, 45 derajat tambah 273 itu berapa? 318. Benar kan ya? 33 tambah 303 36 bagi 2, 318. TF-nya ini buat BS. Udah kita cek ya. Bentar. Oh, salah lagi, lupa. Sorry. Dia ngeceknya bukan di TF tapi di TS. Maaf ya. Mana kan? Nah, dia ngeceknya di TS atau saat tes servernya 333. Nah, lanjut. Waternya berapa nih? Saat 303 sama 333 berarti kan? Saat 303 berarti ada di antara ini, sama 333 berarti ada di antara ini. Enggak. Ya udah, berarti pertama kita butuh tadi apa? 303 kan kurang lebih posisi di tengah-tengah kan ya. Berarti biar gampang sama aja tinggal ke 303 kan, ini kan 300 ke 305. Itu kan ada 6 angka kan, 300, 301, 302, 303, 304, 305. Jadi 303 itu kan di tengah-tengahnya. Jadi bisa aja tinggal dibagi duanya. Berarti untuk yang apa namanya?
untuk ngitung pertama kan kita butuh data apa tadi? Row kan. Row itu ngeliatnya dari mana? Dari specific volume. Row itu sama dengan 1 per specific volume. Berarti di sini kan di sini diantaranya, berarti kita ambil 1,004. Berarti 1 dibagi 1,004. 1,004 kali 10 pangkat berapa? Sini kali 10 pangkat minus 3, jangan lupa. Kan? Maka dapat row-nya itu 1 dibagi 1,004 plus 3. Nah, dapat row airnya adalah 996,02 kilogram per meter kubik. Row air terus lagi sini 996,62 996,02. Lanjut, K-nya di mana? K yang ini. Kita ngeliat ini kan ada KFKG. Nah di sini fluidnya masih air, masih wujudnya itu cairan kan, berarti ngeliatnya ke KF-nya aja. 613 tambah 20 bagi 2. 613 tambah 620 dibagi 2. Lanjut aja. Jadi kurang lebih dia untuk K-nya ada di sekitar 616,5. 616,5. Oke. Prandtl number ini sama juga 5,83 ditambah 5,2 dibagi 2. 5,515. 5,515. Mu-nya mana? Nah, mu ini nih, viscosity. Kita ngeliatin dari sini. Berarti tinggal 855 tambah 769 bagi 2. 825. Bener sih. 855 tambah 769 2. 812 kali 10 pangkat minus 6. 812 kali 10 pangkat minus 6. Nah, mu S dia katanya saat 333 kan, berarti saat di sini. Berarti mu S tuh yang ini nih. Nah, udah, lanjut aja kan, jadi 489 sama juga 489 tambah 453 bagi 2. 471 kali 10 pangkat minus 6. K-nya jangan lupa nih kali 10 pangkat minus 3. Jadi kan minus 3 kan sini. K-nya itu ada minus 3-nya. Lanjut saja. Kemana lagi? Mana? Dia misalnya mana tadi? Udah sampai sini. Maka apa lagi? Calculate the drag force. Udah. Nah sekarang row-nya udah tahu, maka CD-nya belum tahu kan? CD kita mau tahu CD itu di sini lihat dari mana? Lihat dari Reynolds. Berarti di sini kita harus ngecek Reynolds-nya dulu berapa. Reynolds-nya berarti apa? Rho kali V dikalikan dengan D dibagi mu. Rho-nya 996,02 dikalikan V. V-nya berapa tadi tuh? 2,5 meter per second
dikali ini kan, dikali diameternya ini 20 mili, 20 kali 10 pangkat minus 3 dibagi mu, nya ini nih 812 kali 10 pangkat minus 6. Reynolds-nya adalah 6133 61.000,28. Ini Reynolds-nya. Nah, ini kan 61.000 kan. 61.000 berarti kan di sini 10 pangkat 4 tuh yang ini. Ini 2 kali 10 pangkat 4 kan 10.000 ya. Ini 20.000, 30.000, 4. Berarti kurang lebih sekitar sini. 14 sekitar sinilah. Nah, di sini misalkan, nah ini berarti dia. Ini nilai CD-nya itu kurang lebih di sini. Ini berapa nih garisnya gini? Kurang lebihnya adalah 1. CD-nya kurang lebih 1. Maaf, itu yang semut ya. Kita nggak tahu yang kan yang spare ini. Nah, jadi sini nih ada di antara 0,6 sama 0,4 kan. Berarti dari sini, dari tabel CD berdasarkan figur berapa tuh? Figur 7.9 kita dapat CD-nya itu adalah 0,5. Kan? Lanjut, jadi FD-nya akan sama dengan berapa? FD-nya tinggal masukin aja kan. CD-nya 0,5 dikalikan dengan AF-nya ini 3,142 kali 10 pangkat minus 4 dikali rho-nya ini 996,02 dikali apa nih? V kuadrat per 2. V-nya 2,5 kuadrat dibagi 2. Oke, dihitung. FD-nya akan didapat berapa? 0,5 dikalikan 3,142 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan 996,02 dikali 2,5 kuadrat dibagi 2. Dapat FD-nya itu adalah kurang lebih 0,489. Satuannya apa? Newton. Ini untuk FD-nya. Udah dapat. Oke, paham? Paham kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apa nih? Kita diminta heat rate. Heat rate, buat hitung heat rate kita harus tahu dulu apa tadi? Kita harus tahu kan Q, kan ini ditanya Q, heat rate. Q, berarti kita harus tahu dulu apa? H. Kalau mau tahu H, kita harus tahu Nusselt-nya. Berarti kita cek Nusselt number-nya dulu. Nusselt rata-rata pasti ya, Nusselt number untuk yang D, yang spherical mana tadi? Yang ini kan? Nih, 2 ditambah 0,4 tambah 0,4 Reynolds pangkat setengah. Mana tadi? Bentar. Jadi bisa dengan sini ya. Sama dengan 2 ditambah 0,4 kali Reynolds pangkat setengah ditambah 0,6 Reynolds-nya pangkatnya berapa? 2/3 kan? Pangkat setengah 0,06 pangkat 2/3
dikalikan parental pangkat 0,4. Ini 0,06, ada kurang 0,1 lagi tadi, dikalikan parental pangkat 0,4 dikali lagi apa tuh dikalinya mu per mu s pangkat 1/4 dikalikan mu per mu s pangkatnya berapa? Aduh, nggak ngeliat tadi, maaf ya. 1/4 pangkat 1/4. Ya udah, lanjut. Berarti dari sini kita bisa tahu Nusseltnya berapa. Kita langsung masukin aja kan. Ini artinya jangan lupa ya, berarti ini yang ini ditambah bisa dikali parental. Ini parentalnya pangkat berapa sih? 0, nggak kelihatan masih 0,4 dah. Jadi 2 ditambah buka kurung 0,4 dikalikan Reynolds-nya berapa tadi tuh? Reynolds-nya ini 61331 kali 0,28 pangkat ini setengah, ya kan? Ditambah 0,06 dikali Reynolds-nya lagi kan, 61331,28 pangkatnya berapa? 2/3 tutup kurung dikalikan parentalnya berapa tadi? Ini kan 5,515 pangkat 0,4 dikalikan lagi mu per mu s, mu nya 812 kali 10 pangkat minus 6 dibagi mu s nya 471 kali 10 pangkat minus 6 pangkat 1/4. Pangkat 1/4. Nah, ini dapat Nusselt-nya itu adalah 438,41. Nah, kalau Nusselt-nya udah dapat, berarti kita bisa tahu apa? Lanjut ke sini. Nah, berarti Nusselt-nya tadi berapa? 438,41, ya kan? Nah, dari sini maka kita bisa tahu habarnya kan? Habar akan sama dengan Nusselt-nya dikalikan dengan K dibagi L. Dikalikan dengan K dibagi bukan L, karena di sini Nusselt-nya maka dibagi dengan D. Nusselt-nya 438,41 dikalikan K-nya. K-nya berapa tadi di sini? K-nya ini kan, mana tadi? Ini K-nya 616,5 kali 616,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi D. D-nya 20 mili. 20 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini bakal dapat H-nya itu adalah 438,41 dikali 616,5 kali 10/3 dibagi 20 kali 10/3. Dapat H-nya itu adalah 13.513,99 watt per meter square Kelvin. Ini dapat habarnya. Nah, kalau dapat habar udah dikit lagi, berarti tinggal nyari Q-nya doang kan. Heat rate-nya. Kalau heat rate berarti ada kali A-nya. H dikali A dikali TS min T infinity.
Hanya ini udah ada 13.513,99, ya kan? Nah, areanya ini area yang mana nih? Ayo, area apa? Nah, di sini areanya itu adalah area tempat terjadinya apa? Tempat terjadi perpindahan panas. Kan ini bola kan kayak gini. Berarti dia tempat terjadi perpindahan panasnya di mana? Di selubungnya kan. Maka areanya itu adalah AS, area surface. Area surface bola apa? Ayo. PR kuadrat 4PR kuadrat atau sama aja PD kuadrat. Nah, yaudah. Maka AS ini P dikalikan dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat dikali TS-nya berapa di sini? TS-nya tadi mana TS? 333 dikurangi 3033. 333 dikurangi 303. Nah, nanti di sini akan dapat Q-nya berapa? Ayo hitung. 13.513,99 dikalikan P dikalikan D-nya 20 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat dikali 30. Nah, dapat Q-nya itu adalah 509,547 watt. Bukan ini, dapat berapa seki aja. Simbolnya salah. Simbolnya bukan flux. Nah, ini. Simbolnya adalah kidot. Nah, ini cobaan akhirnya. Selesai kan? Udah deh, sekarang karena udah selesai, seperti biasa, lanjut ke tugas. Ini tugas kalian. Nomor 1 sama nomor 2. Jangan lupa dikerjain seperti biasa nanti. Waktu pengerjaan itu 4 hingga 5 hari. Ntar aku kasih tahu lagi kumpulinnya kapan. Dan kalau masih ada yang bingung, jangan segan untuk tanya saja ke aku. Tapi ingat, nanya juga jangan terlalu mepet di deadline ya. Nanya coba dari jauh-jauh hari, oke? Kalau kayak gitu, seperti biasa, terima kasih. Bye-bye.